Halo teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang salah satu misionaris paling terkenal dalam sejarah gereja Katolik, Santo Fransiskus Xaverius. Siapa sih dia dan apa yang dia lakukan di Jepang? Kisah ini dimulai pada abad ke-16. Waktu itu dunia sedang penuh dengan perubahan. Banyak orang dari Eropa berkelana ke seluruh dunia, membawa agama, pengetahuan, dan kebudayaan mereka. Salah satu yang paling berani adalah Santo Fransiskus Xaverius, seorang misionaris asal Spanyol yang ingin membawa ajaran Kristen ke tempat-tempat yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Pada tahun 1549, Santo Fransiskus tiba di Jepang. Bayangkan, Jepang saat itu sedang dilanda peperangan antara berbagai penguasa yang berebut kekuasaan. Tapi meskipun dalam keadaan perang, banyak orang di Jepang yang terbuka terhadap hal-hal baru, termasuk agama Katolik. Santo Fransiskus dan teman-temannya yang datang bersama, para Yesuit, mulai mengajar dan menyebarkan Injil. Mereka belajar bahasa Jepang dan mencoba untuk memahami budaya setempat. Mereka tahu, untuk bisa diterima, mereka harus bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti orang Jepang, baik itu bahasa tubuh, kata-kata, bahkan cara hidup mereka. Misi mereka mulai berkembang, bahkan beberapa samurai, kelompok perang yang kuat di Jepang, mulai tertarik dan menjadi Kristen. Di beberapa daerah, para penguasa lokal bahkan mendukung misi ini, karena mereka melihat manfaat dari ajaran Kristen. Selama beberapa tahun, jumlah orang Kristen di Jepang berkembang pesat, mencapai lebih dari 100.000 orang. Tapi seperti halnya semua kisah besar, ada tantangannya. Setelah beberapa tahun, para penguasa Jepang mulai khawatir. Mereka takut agama Kristen akan mengganggu kekuasaan mereka. Pada awal abad ke-17, pemerintah Jepang mulai memperketat aturan, melarang agama Kristen berkembang di sana. Mereka merasa terancam oleh penyebaran agama yang dianggap asing ini. Pada tahun 1614, pemerintah Jepang mengeluarkan perintah yang sangat keras, larangan terhadap agama Kristen. Banyak orang yang sudah menjadi Kristen dipaksa untuk mengingkari iman mereka. Ada yang dipenjara, bahkan disiksa. Beberapa misionaris dan umat Katolik yang setia terpaksa bersembunyi untuk melindungi iman mereka. Meskipun misi Katolik di Jepang akhirnya berhenti sejenak, perjuangan itu tidak sia-sia. Banyak umat Katolik Jepang yang tetap menjaga iman mereka, meskipun dalam diam. Baru pada abad ke-19, ketika Jepang mulai membuka diri kepada dunia luar, agama Katolik kembali berkembang di sana. Kisah Santo Fransiskus Xaverius ini mengajarkan kita banyak hal. Keberanian, ketekunan, dan pengorbanan yang dia tunjukkan untuk menyebarkan ajaran kasih dan perdamaian Tuhan sangat menginspirasi kita. Bahkan ketika menghadapi tantangan besar dan penganiayaan, dia tidak pernah menyerah pada misinya. Dan yang lebih penting lagi, ini adalah contoh bagaimana iman bisa bertahan meskipun harus melalui banyak rintangan. Jadi, mari kita ingat kisah ini sebagai pengingat bahwa dalam hidup kita mungkin menghadapi kesulitan dan tantangan, tapi dengan ketekunan dan keberanian, kita bisa melewatinya, terutama jika kita memegang teguh iman kita.